Pemerintah Aceh bersama masyarakat setempat menggelar peringatan 18 tahun tsunami Aceh yang dipusatkan di kuburan massal Siron Aceh Besar, Aceh. Informasi selengkapnya kita akan bergabung langsung dengan Al-Hadi Habibie langsung dari lokasi acara peringatan 18 tahun tsunami Aceh di kuburan massal Siron Aceh Besar. Selamat pagi Al-Hadi. Al-Hadi, bagaimana jalannya peringatan 18 tahun tsunami Aceh yang digelar hari ini dan apa saja kegiatan yang dilakukan pada peringatan kali ini? Ya, Valen, peringatan 18 tahun tsunami Aceh yang dipusatkan di kuburan massal Siron, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, memang saat ini masih sedang berlangsung, di mana tadi peringatan ini dimulai pada pukul 8.30 dengan terlebih dahulu diawali dengan zikir, kemudian juga tahlil dan juga doa bersama kepada para syuhada ataupun juga korban tsunami 26 Desember 2004. Dan saat ini sedang berlangsung proses ziarah makam kuburan massal tsunami yang memang juga persis berada di samping tempat digelarnya acara peringatan 18 tahun tsunami Aceh ini, di mana saat ini proses ziarah makam ini juga sedang dilakukan oleh para Forkopimda Aceh, kemudian juga para Forkopimda Kabupaten Aceh Besar dan juga Forkopimda Kota Banda Aceh, yaitu yang terdiri dari PJ Gubernur, kemudian juga Wali Kota dan juga PJ Bupati Aceh Besar. Dan selain memang ziarah yang sedang dilakukan oleh para Forkopimda, ziarah ke kuburan massal Siron ini sendiri juga memang sudah dilakukan oleh warga secara rutin begitu. Bahkan kami tadi sempat memantau pukul atau ba'da subuh, begitu setelah selesai salat subuh sekitar pukul 6 hingga pukul 7 ini juga sudah mulai berdatangan masyarakat untuk berziarah ke kuburan massal Siron tsunami ini, mengingat memang kuburan massal Siron ini merupakan salah satu kuburan massal terbesar yang ada di Aceh, di mana berinformasi ada sekitar 40.000 warga yang menjadi korban tsunami ini yang dimakamkan di kuburan massal Siron ini. Dan untuk mengetahui lebih persisnya bagaimana kisah atau dibalik adanya kuburan massal Siron di kawasan Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar ini, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu tokoh masyarakat yang juga merupakan PJ Bupati Aceh Besar yang memang saat itu memprakarsai kuburan massal di Siron ini. Langsung kita sapa, ada Pak Rusli Muhammad. Assalamualaikum Pak Rusli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Rusli, 18 tahun sudah tsunami Aceh. Mungkin sebelum kita bahas flashback soal pendirian makam tsunami, mungkin bisa digambarkan atau bisa Bapak jelaskan bagaimana saat ini pendapat Bapak wajah Aceh 18 tahun setelah tsunami. Ya, saya dulu waktu tsunami sebagai pejabat bupati di Aceh Besar, yaitu tahun 2004. Kejadian ini terjadi, tsunami ini kan pada tanggal 26 Desember 2004. Saya pada saat itu ketika hari pertama tsunami itu, ya sudah tentu sangat sibuk dan sangat panik. Karena melihat kondisi yang demikian besar kejadiannya, sehingga saya pada saat itu dari rumah saya di Kampung Pinang itu berjalan kaki ke Jembatan Darussalam karena berdekatan di situ, dan saya melihat bagaimana keadaan kondisi tsunami. Setelah itu, saya membuka kantor di Lambaru. Setelah saya buka kantor di Lambaru, hari yang ketiga kalau saya tidak salah itu datanglah Pak Mar'i Muhammad, kemudian Pak Gubernur pada saat itu Pak Azwar Abu Bakar, dan juga Pak Kapolda Pak Bahru Cahpana itu untuk minta kepada saya mencari tanah kuburan. Pertama dalam pikiran saya di sini, karena banyak sekali korban-korban yang tsunami yang bergelimpangan, saya mau bawa ke Bang Pita karena ada tanah luas. Ternyata ketika saya lihat di sini, saya teringat karena saya camat duduk di sini, bahwa di sini ada tanah yang bisa kita jadikan kuburan massal dan tidak jauh dari tempat kejadian. Mudah-mudahan itu terlaksana, dan pada saat itu beberapa hari ketiga, hari keempat kami mulai menggali. Ya. Berarti ini memang hari keempat sudah mulai digali dan dikebumikan secara massal begitu Pak? Tidak ada nisan begitu, tidak ada? Karena memang kita nggak tahu identitasnya siapa gitu Pak juga ya? Dalam kondisi darurat dan panik, jadi saya pada saat itu memerintahkan beko, mencari beko pertama, memerintahkan itu menggali. Setelah menggali, kami atur pertama beberapa saf mayat itu untuk menghadap kiblat dengan cara memercikkan air raja. Ketika saya tanya sama dengku-dengku di sini, boleh percikkan air karena udah ribuan sudah jenazahnya. Persisnya berapa banyak Pak yang dimakamkan di kuburan massal? Yang di sini yang saya tahu, yang saya catat dulu sama PMI, itu sekitar 46.000. 46.000. Ini rata-rata korban tsunami berasal dari kawasan atau daerah? Pertama dari Banda Aceh, kemudian juga pada saat itu dari Banda Aceh, di Ulele belum ada,
Karena hari-hari baru saja, kemudian dari Loknga, dari daerah Darussalam, yang banyak dari Banda Aceh. Dan kalau kita perhatikan, ini biasanya kan juga sering dikunjungi oleh para, tidak hanya warga muslim begitu ya, dan tidak hanya warga Aceh, tapi juga dari berbagai suku dan juga dari berbagai agama. Apakah ini juga di sini ada memang makam ataupun juga kuburan yang katakanlah bukan warga muslim juga dikebumikan di sini? Itu tidak kita ketahui. Karena pada saat itu mayat malam-malam diangkut dengan mobil. Mobil yang angkut itu truk tentera, truk polisi. Lain tak ada mobil truk itu. Brimob yang mereka seperti ngangkut barang aja karena darurat. Jadi saya tidak tahu apa ada orang Kristen atau orang apa, yang pasti Muslim di sini semua. Sebelum dibuka kuburan-kuburan kecil yang ada di Ulele, di Loknga dan di Darussalam. Tapi ini yang paling besar. Ini yang paling besar di sini. Yang paling besar di sini. Ya, saya suruh catat sama PMI pada saat itu sekitar 46.000. Terus Bapak, setelah 18 tahun tsunami, seperti apa kira-kira pandangan Bapak wajah Aceh sekarang, Pak? Apakah sudah jauh berubah, sudah lebih baik atau seperti apa? Insya Allah jauh sudah berubah menurut saya kan. Artinya pembangunan kalau kita lihat pada saat gerakan tsunami itu di bawah BRR, saya lihat nampak artinya sudah jauh berbeda dengan keadaan sebelum tsunami. Umpamanya kalau kita masuk ke Ulele, kita lihat sudah ada bukti-bukti ya. Kemudian wilayah-wilayah pengembangan yang dibuat rumah-rumah itu oleh BRR, banyaklah perubahan. Itu menurut saya. Artinya sudah banyak pembangunan juga yang sudah dilakukan setelah pasca tsunami ini, Pak ya? Insya Allah. Terus mungkin pesan terakhir kepada Bapak, kepada masyarakat Aceh terutama bagaimana seharusnya memaknai setiap momentum peringatan tsunami ini, Pak? Apakah tidak hanya diperingati atau mengenang secara seremonial saja, tidak hanya mengirimkan doa, tapi bagaimana kemudian pelajaran lain yang bisa diambil dari peristiwa 26 Desember 2020? Pelajaran yang berharga menurut saya, kita orang Islam semua di sini di Aceh, itu kita ambil pelajaran. Artinya ketika Allah berkehendak musibah itu datang, jangan kita terkejut, itu ujian bagi kita. Ujian Allah bagi kita untuk kita jadikan pelajaran. Jadi sekarang mari kita bersatu kembali, bersama-sama kembali untuk kita bangun Aceh ini. Jangan banyak fitnah membuat kekacauan, jangan lagi, sudah cukup. Penderitaan yang kita rasa ini berat. Anak yatim ribuan, istri janda ribuan. Mari kita bersama sekarang membangun Aceh ini yang kompak. Baik. Terima kasih Pak Rusli Muhammad atas waktu dan perbincangannya. Dan pemirsa, saat ini memang kegiatan peringatan 18 tahun tsunami masih berlangsung. Setelah ziarah makam ini akan dilanjutkan dengan kegiatan seremoni, diantaranya ada rangkaian acara seperti ada pertunjukan teater yang bertemakan tsunami, kemudian juga ada testimoni dari masyarakat atau yang menjadi korban tsunami, termasuk nanti juga akan ada tausiah yang akan disampaikan oleh ulama karismatik Aceh, yaitu Kepala Himpunan Ulama Daya Aceh, Tengku Yusuf Awahab atau Tusuk. Dan menurut sesuai dengan rundown acara ini, kegiatan akan berakhir pada pukul 12.00 WIB, diakhiri dengan makan siang bersama di lokasi kuburan massal Siron Ingin Jaya Aceh Besar ini.